Hai sob, jumpa lagi. Gimana? Udah familiar dengan yang namanya Omnichannel? Nah, di video kemarin kita membahas sob bahwasannya betapa pentingnya Omnichannel ini dalam membantu kita mengelola toko. Di episode kemarin kita sudah membahas beberapa Omnichannel yang bisa kita gunakan. Ya, Omnichannel ini yang memiliki fitur yang lengkap. Salah satunya adalah Jenny. Nah, bagaimana sistem kerja Jenny? Bagaimana cara penggunaan Jenny? Yuk langsung aja kita bahas. Selamat datang di channel Jagat Jualan, channel yang membahas tentang dunia marketplace secara tuntas tak terbatas bersama saya Cak Ahar. Di video kali ini kita akan membahas salah satu Omnichannel yang memiliki fitur lengkap. Apa itu? Omnichannel itu adalah Jenny. Nah, Jenny Shop adalah salah satu Omnichannel yang bergerak di bidang marketplace yang memiliki fitur yang terbilang lengkap, yang mana bisa sobat seller gunakan dalam mengelola berbagai dan beberapa toko. Contohnya seperti proses pesanan, mengupload produk, mengelola gudang, dan juga menyalin produk. Secara garis besar, Jenny ini kegunaannya tidak jauh berbeda dengan yang namanya big seller. Ya, memang sama-sama omnichannel, akan tetapi karena memang ini berbeda perusahaan, otomatis berbeda pula cara kerjanya. Secara kegunaannya sama, tapi secara penggunaannya banyak fitur atau menu-menu yang berbeda sob. Nah, salah satunya menjadi pembeda di Jenny ini adalah ada beberapa fitur yang eksklusif, yang mana bisa digunakan dengan cara berbayar dan juga terpisah dari Jenny pusatnya atau menu Omnichannel Jenny utamanya. Ada beberapa fitur yang memang dibuat secara eksklusif, seperti Jenny WMS, terus kemudian Jenny Chat, itu bisa digunakan hanya dengan fitur berbayar sob. Sama seperti Omnichannel lainnya sob, kamu bisa menggunakan Jenny ketika kamu sudah mengintegrasikan tokomu terlebih dahulu. Nah, sebelum kamu mengintegrasikan tokomu, kamu harus mendaftar terlebih dahulu sob. Pendaftarannya simpel dan mudah, sama halnya dengan kita mendaftar toko di marketplace. Jadi saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara pendaftarannya karena saya rasa sobat seller di sini sudah sangat familiar dan paham terkait hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran di aplikasi. Nah, jika tokomu sudah terintegrasi, kamu bisa mulai untuk mengelola tokomu di Jenny. Sekarang saya akan membahas apa saja menu yang ada di Jenny. Yuk kita langsung masuk aja ke Jenny. Nah, kita sudah masuk ke halaman utama dari Jenny. Nah, langkah pertama, kalau misalkan sobat seller belum punya akunnya, seperti biasa try it free. Jadi ini digunakan untuk mendaftar. Memang Jenny ini kebanyakan ada paket berbayarnya sob, tapi tenang, kalau misalkan sobat seller belum familiar dan ingin mencari tahu bagaimana sistem kerja Jenny, sobat seller bisa mencoba paket yang gratis terlebih dahulu. Karena saya sudah punya akunnya, saya langsung masuk login. Nah, ini adalah tampilan awal yang ada di Jenny Shop, yakni tampilan dashboard. Di tampilan dashboard ini berisi menu-menu utama dari Jenny. Kemudian di bagian tengahnya sini ini adalah kolom yang bisa sobat seller gunakan, salah satunya untuk memproses pesanan, terus kemudian mengetahui catatan inventory atau gudang, terus kemudian produk dan juga toko. Di bawahnya ada shortcut atau menu-menu ringkasan, di mana di situ terdapat store authorization atau toko yang terintegrasi, terus kemudian order management mengelola pesanan, inventory management mengelola pergudangan, product management mengelola produk, view report melihat laporan,
dan about Jenny, ya tentang aplikasi Jenny atau omnichannel Jenny itu sendiri. Oke, langsung saja kita akan masuk ke menu-menu yang ada di Jenny. Menu-menu yang ada di Jenny Shop itu letaknya di sebelah kiri. Ini ada sidebar sebelah kiri. Di sini ada order, terus kemudian master product, channel product, stock, warehouse, promotion, customer, report, logistik, integration, dan setting. Nah, jika sobat seller tidak familiar dengan bahasa Inggris, sobat seller bisa mengubah pengaturannya menjadi bahasa Indonesia di pojok kanan atas, diganti bahasa. Nah, jika familiar menggunakan bahasa Inggris, silahkan sobat seller gunakan bahasa Inggris. Atau sobat seller ingin mencoba bahasa-bahasa lain, istilahnya misalkan sobat seller bisa bahasa Cina, oke silahkan coba. Ada bahasa Vietnam dan juga ada bahasa Thailand. Nah, karena kita agar sobat seller lebih paham, kita gunakan bahasa Indonesianya. Fitur pertama, kita masuk ke fitur pesanan. Di fitur pesanan ini sob, itu digunakan untuk mengelola pesanan yang ada di toko sobat seller. Bukan hanya satu toko sob, tapi berbagai toko yang sudah sobat seller integrasikan ke dalam Jenny. Jadi tidak hanya di satu marketplace atau satu toko saja. Nah, ini ada pesanan 90 terakhir, yakni backupan dari pesanan di 90 hari terakhir. Ketika sobat seller klik ini, tampilan akan berubah menjadi seperti yang ada di marketplace, di mana ketika sobat seller memproses pesanan yang ada di marketplace itu dimasukkan ke dalam Jenny ini. Di sini ada kolom-kolom yang menunjukkan dari status pesanan tersebut, baik itu pesanan sudah dibayar atau sudah di CO tapi belum dibayar kalau misalkan di Shopee. Terus kemudian pesanan yang sudah di pick up, pesanan yang sudah di packing dan siap kirim, kemudian pesanan yang sedang dikirim, dan juga pesanan yang sampai. Sobat seller juga bisa memfilter keinginan sobat seller untuk mengetahui ini pesanan dari toko mana atau dari marketplace mana, itu bisa di bagian atas sini sob. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan jelaskan secara spesifik nanti di video berikutnya, atau sobat seller bisa langsung menanyakan ke customer Jenny-nya langsung. Nah, lanjut di sini ada sub menu di pesanan tadi, itu seperti tertunda jika memang pesanan sobat seller itu mengalami kendala, atau pesanan yang ingin dicetak, menunggu dicetak. Jadi pesanan ini sudah dibayar dan akan diproses, terus kemudian resinya atau proses pesanannya itu akan dicetak, terus kemudian menunggu dikumpulkan, dikirim, disimpan. Pesanan tidak normal, riwayat pesanan. Nah, di bawah ini ada manajemen retur. Jikalau pesanan dari customer sobat seller ingin mengajukan retur, itu pengelolaannya bisa di sini. Ada dua submenu lagi, pengembalian dana dan juga retur barang dan dana. Biasanya kalau misalkan customer itu order 5 pieces, kemudian ternyata produknya itu hanya ada 3 pieces, otomatis kan harus dikembalikan dana yang 2 pieces tersebut. Atau jika terjadi kerusakan dalam pengiriman atau apapun dan customer komplain minta barang untuk dikembalikan, berarti masuknya ke retur barang dan dana. Seperti itu. Oke, secara singkat di fitur menu pesanan seperti itu. Kita lanjut ke menu selanjutnya sob, yakni menu master product. Di menu master product ini adalah menu yang digunakan untuk membuat SKU sob. Jadi sobat seller jika punya gudang, kan sobat seller menyimpan produknya di gudang.
Nah, supaya sobat seller bisa mengidentifikasi produk-produk yang ada di gudang, sobat seller membuat SKU. Nah, coba kita masuk ke daftar master produk. Nah, daftar master produk ini adalah produk-produk yang sudah memiliki SKU dan tersimpan di gudang. Jadi, kalau misalkan produk sobat seller itu belum terdaftar di gudang, itu sobat seller bisa mendaftarkannya di master produk ini. Nanti kemudian bisa sobat seller mapping atau memetakan di tokonya. Misalkan produk A ini dijual di toko A, B, C, misalkan seperti itu. Nah, ini semua diatur di daftar master produk. Terus manajemen harga dari harga produk tersebut, sehingga ketika sobat seller mau memasang harga di marketplace itu bisa berpatokan dengan draft yang ada di manajemen harga. Selanjutnya, pengaturan produk ini digunakan untuk mensinkronkan antara SKU yang ada di Jenny dengan SKU yang ada di toko. Nah, adapun persyaratannya kita akan membahas secara spesifik dalam pembahasan master produk. Seperti itu, atau sobat seller sama halnya dengan di pesanan tadi bisa langsung tanyakan ke CS-nya dari Jenny. Oke, kita masuk ke menu atau fitur yang ketiga, yakni fitur product channel. Fitur product channel ini ada keterangan di sebelah kanannya itu tulisan hot. Jadi bisa dikatakan bahwasanya fitur atau menu ini sering digunakan atau tren digunakan oleh para sobat Jenny. Nah, ketika kita mau ngeklik product channel ini, itu nanti akan muncul nama-nama marketplace, yang mana nama-nama marketplace ini berdasarkan oleh toko yang sudah sobat seller integrasikan ke dalam Jenny. Misalnya sobat seller mengintegrasikan 10 toko. Dalam 10 toko ini terdiri dari sekitar 7 marketplace. Nah, ketika klik product channel nanti di sini akan muncul 7 marketplace. Seperti itu sob. Jadi secara garis besar product channel ini digunakan untuk melihat daftar produk yang ada di toko sobat seller sesuai dengan marketplace-nya. Contohnya ketika saya ngeklik Shopee, nah di sini akan ada toko-toko yang terintegrasikan dari marketplace Shopee. Saya punya 2 toko, mungkin nanti saya blur. Saya punya 2 toko. Saya pengen tahu di toko tersebut produknya apa saja, yang aktif seperti apa, yang tidak aktif apa, yang habis, yang dilarang. Terus kemudian di sini ada kolom draft. Kolom draft ini apa? Kolom draft ini adalah produk yang belum ditampilkan atau masih tersimpan. Maksudnya, nah ini nanti berhubungan dengan tools produk di sub menu nomor 3 ini. Nah, sub menu nomor 3 ini ketika kita ngeklik tools produk itu ada scraping produk dan juga salin toko. Nah, scraping produk seperti yang ada di big seller. Jadi kita menduplikasi sebuah produk untuk kita jadikan produk di toko kita. Nah, otomatis kan ketika kita mau menduplikat atau men-scrap, kita tidak serta-merta langsung menampilkan hasil scrap tersebut. Kenapa seperti itu? Karena akan mudah teridentifikasi pelanggaran sebuah produk. Jadi saya sarankan ketika sobat seller mau scraping produk, otomatis kan produk masuk ke dalam draft yang ada di marketplace tadi, yang ada di sini. Nah, ketika masuk ke dalam draft, sobat seller harus mengedit terlebih dahulu sebelum akan ditampilkan. Kenapa? Karena untuk menghindari identifikasi duplikat produk. Terus kemudian salin toko. Salin toko ini menyalin produk yang ada di toko A sobat seller, terus kemudian ingin dipindah ke toko B sobat seller. Seperti itu sob. Nah, ini ketika mau menyalin toko dari marketplace mana, dari toko mana, mau disalin ke mana, ke marketplace mana, ke toko mana. Seperti itu sob. Kita masuk ke fitur menu yang keempat, yakni menu stok.
fitur menu stok ini digunakan untuk mengatur jumlah stok yang ada. Dan di fitur menu stok ini, sobat seller bisa mensinkronkan antara stok yang ada di gudang dan di toko sobat seller. Nah, ketika kita klik stok ini, nanti akan muncul daftar stok, di mana daftar stok ini melihat produk-produk sobat seller yang ada di gudang beserta dengan stoknya. Nah, di sini sobat seller bisa mengatur produk sobat seller ketika akan melakukan pembelian ulang, atau kalau dalam bahasa Jawa biasanya disebut kulaan. Jadi di sini bisa diatur kalau misalkan stoknya itu sudah mulai menipis, sobat seller bisa atur bahwasanya ketika stok ini sudah mendekati menipis, nanti akan ada pemberitahuan untuk dibelikan lagi. Terus kita lanjut ke menu yang kelima, yakni gudang. Nah, di awal video tadi saya menjelaskan bahwasanya ada fitur atau menu yang bisa digunakan secara eksklusif. Nah, salah satunya adalah gudang ini sob. Di gudang ini bisa kita gunakan ketika kita berlangganan atau memiliki paket yang berbayar. Jadi memang fitur ini tergolong eksklusif, tapi saya rasa wajar fitur ini eksklusif karena secara kegunaan sangat-sangat berpengaruh sob. Kita bisa mengelola gudang dan juga mengatur istilahnya operasional yang ada di gudang hanya di dalam Jenny ini. Jadi saya rasa wajar bahwasanya harus berbayar, karena dengan kita berbayar pun saya rasa masih worth it ketika kita bisa menggunakan fitur ini sob. Saya kasih penjelasan sedikit aja terkait kegunaan di fitur gudang ini. Jadi di fitur gudang ini sobat seller bisa membuat gudang. Maksudnya membuat gudang itu seperti apa? Misal sobat seller punya tempat untuk menyimpan produk-produk sobat seller, baik itu di gudang maupun di rumah atau bahkan di kamar. Nah, dalam bahasa marketplace, tempat penyimpanan produk ini itu bisa disebut gudang sob. Kita bisa membuat review atau draft catatan dari tempat tersebut, sehingga kita tahu, di contohnya kita punya produk yang kita taruh di dalam kamar, kita sebut itu gudang A. Nanti di Jenny ini bisa kita atur bahasanya produk yang ada di gudang A itu berisi apa saja. Secara gambaran kita sudah tahu bahwasanya gudang A ini adalah kamar ini, seperti itu sob. Sama halnya ketika itu berupa rumah atau berupa gudang. Nah, sekarang kita lanjut ke fitur atau menu selanjutnya, menu ke-6, yakni menu promosi. Di menu promosi ini kita bisa menggunakan untuk kebutuhan promosi kita. Jadi sobat seller kalau di Shopee pasti sudah familiar dengan yang namanya harga coret atau diskon. Nah, sobat seller bisa mengatur harga coret atau diskon di menu promosi ini, yakni di manajemen diskon. Kemudian di sini juga ada fitur yang menunjukkan kalau sobat seller masuk ke Shopee itu ada fitur yang namanya naikkan produk. Nah, di Jenny ini sobat seller bisa menggunakan fitur naikkan produk untuk toko sobat seller yang ada di Shopee. Apakah harus di Shopee? Ya, karena fitur naikkan produk sementara ini hanya ada di Shopee. Dan Jenny membaca itu hanya bisa digunakan di Shopee. Tidak mungkin dong ada fitur naikkan produk tapi di Lazada atau di Tokopedia, padahal di marketplace aslinya tidak ada fiturnya. Seperti itu. Enaknya kita menggunakan fitur naikkan produk di Jenny ini sob, kita tidak perlu setiap 4 jam sekali mengaturnya. Cukup kita mengatur dalam sekali waktu, kemudian nanti setiap waktu akan secara otomatis berjalan. Kita tinggal memasukkan produk mana saja yang akan kita naikkan. Nah, dan Jenny membaca itu secara otomatis tanpa harus setiap 4 jam sekali mengaturnya, itu akan naik produk. Setelah itu ada submenu diagnosa toko. Diagnosa toko itu melihat atau membaca toko kita yang ada di Lazada, baik itu tokonya memiliki pelanggaran atau tidak,
itu bisa dilihat di diagnosa toko. Kita masuk ke fitur menu yang ketujuh, yakni menu pelanggan atau fitur pelanggan. Di sini itu digunakan untuk membuat draft atau list pelanggan yang pernah atau customer yang pernah belanja di toko kita. Nah, jadi ketika kita mau menawarkan produk yang baru atau mau menawarkan sebuah promo yang baru, kita bisa langsung menghubungi secara langsung atau direct secara langsung ke pelanggan tersebut sob. Kita masuk ke menu atau fitur yang ke-8, yakni laporan. Menu laporan ini digunakan untuk kita mengevaluasi atau melihat catatan dari toko kita, baik itu penjualan, terus kemudian pembelian, terus kemudian pesanan. Nah, kita bisa melihat di menu laporan ini. Atau kita juga bisa mengidentifikasi stok-stok yang ada di toko. Nah, di sini ada submenu laporan penjualan dan juga laporan inventaris. Kita bisa melihat catatan-catatan toko kita itu di menu laporan ini sob. Sekarang kita lanjut ke menu yang ke-9, yakni menu logistik. Menu logistik ini apa? Menu logistik itu digunakan untuk ngecek jasa ongkos kirim dari sebuah ekspedisi. Nah, sayangnya di Jenny ini masih hanya bisa support satu ekspedisi saja, yakni JNT Express. Fungsinya untuk apa? Misalkan sobat seller mau melakukan purchasing atau pembelian di luar marketplace, kemudian kita mau membuat orderannya melalui Jenny, kita bisa menentukan biaya ongkos kirimnya melalui ini. Seperti itu sob. Atau kita mau melakukan pemindahan produk dari gudang A ke gudang B, itu bisa mengecek ongkos kirimnya atau biaya ongkirnya itu di sini. Nah, semoga saya berharap semoga Jenny ini lebih memperkaya ekspedisi yang lain agar kita bisa membandingkan mana ekspedisi yang lebih murah dan lebih enak kita gunakan untuk melakukan pengiriman. Terus kemudian masuk ke fitur yang ke-10, yakni integrasi. Integrasi ini adalah digunakan untuk melihat toko apa saja yang terintegrasi di Jenny Shop. Nah, di sini ada daftar toko dan tambah integrasi. Daftar toko kita bisa melihat toko kita berapa atau toko apa saja yang sudah kita integrasikan. Nah, di sini ternyata bukan hanya marketplace shop, ada web store, toko custom, fulfillment atau jasa gudang, terus kemudian accounting dan juga layanan logistik. Kita bisa mengintegrasikannya. Nah, terus selanjutnya ada tambah integrasi. Tambah integrasi ini sebagaimana ketika kita awal masuk ke dalam Jenny. Jadi nanti akan muncul logo-logo marketplace dan juga web store lainnya yang bisa kita integrasikan di Jenny ini. Ada fulfillment, ada custom shop, terus kemudian e-commerce dan juga layanan logistik. Seperti itu sob. Nah, sobat seller tinggal pilih marketplace mana atau web store mana yang ingin sobat seller integrasikan ke dalam Jenny. Nah, untuk toko atau akun yang tidak berbayar itu kita hanya bisa mengintegrasikan 5 toko, baik itu dari marketplace, custom, fulfillment atau yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke menu yang terakhir, yakni menu pengaturan. Di menu pengaturan ini itu sebagaimana aplikasi-aplikasi lainnya, kita mengatur profil kita atau mengatur hal yang ada di Jenny ini yang sesuai dengan kita. Kita bisa mengatur pengaturan dasar, manajemen akun, zona waktu dan juga paket. Kemudian kita bisa pengaturan produk. Pengaturan produk itu kriteria atau bagaimana cara penulisannya itu kita bisa atur juga. Pengaturan jasa kirim, pengaturan stok, pengaturan peran dan pengaturan pesanan.
terserah oleh sobat seller bagaimana sobat seller ingin mengaturnya, itu bisa dilihat di fitur pengaturan ini. Dan terakhir, sobat seller juga bisa mengatur akun atau sub akun yang bisa sobat seller gunakan. Contohnya misalkan sobat seller punya karyawan. Nah, ketika sobat seller punya karyawan, terus kemudian sobat seller suruh pegang Jenny khusus di pencatatan pesanan misalkan, nanti bisa diatur di pengaturan manajemen staff, yakni manajemen akun staff. Seperti itu sob. Jadi saya rasa fitur-fitur yang ada di Jenny ini sangat-sangat komplit dan banyak sob. Dan juga sobat seller bisa mengeksplornya satu persatu agar sobat seller lebih paham terkait penggunaan Jenny ini. Kalau nggak bisa gimana? Tenang, sobat seller bisa langsung tanya ke akun kami di YouTube kami, atau sobat seller bisa langsung tanya ke customer service yang ada di Jenny ini. Saya rasa customer service yang ada di Jenny ini responsif sob. Jadi jika sobat seller kurang mengetahui pengertian dan penggunaan yang ada di menu-menu Jenny ini, bisa langsung sobat seller tanyakan kepada customer service-nya. Nah, itu tadi sob yang saya bahas di Jenny, baru permukaannya saja. Banyak submenu yang bisa kita bahas, yang kita gali secara eksplisit dan kita cari tahu manfaatnya ketika dalam pengelolaan toko. Tentunya ketika saya bahas di sini pasti akan memakan durasi dan waktu. Kita akan membahasnya di video selanjutnya sob. Mungkin video terkait pengenalan fitur Jenny dan pengertian dari Jenny cukup sampai di sini. Jika video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke sobat seller yang lainnya. Dan jangan lupa tinggalkan komen untuk berdiskusi secara lanjut. Dan jangan lupa klik like and subscribe untuk mengapresiasi kita sebagai konten kreator dalam membuat video sob. Terakhir, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar sobat seller tidak ketinggalan informasi terupdate dalam dunia marketplace yang ada di channel Jagat Jualan ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Salam banjir orderan. See you.